Racikan Berita 1. Alhamdulillah, kali ini kita jumpa lagi dengan Bang Hasril. Ya, kami berdua ingin membahas situasi terkini, ya, hal-hal yang terkait dengan ketahanan negeri ini, ya Bang. Ya, ketahanan kita sebagai negara, apakah kita berdaulatkah saat ini? Satu, sebagai bangsa, seberapa kuatnya kedaulatan bangsa kita sebagai suatu bangsa? Ya, tidak, Abang mungkin punya gagasan, punya hal-hal yang mau Abang sampaikan kepada kawan-kawan, kepada generasi berikut, ya, agar mereka memahami situasi terkini. Bagaimana sih situasi terkini? Ya, ya, kita sering mendengar istilah dalam diskusi-diskusi. Ya. Satu negara itu akan berlangsung terus. Ada istilahnya survival for the fittest. Oke, survival for the fittest. Oke, silakan Bang. Jadi siapa yang paling bisa menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan yang terkini, dia akan survive. Siapa yang bisa menyesuaikan diri dengan situasi terkini, ya, dia akan survive. Oke, situasi terkininya Pak, Bang, ekonomi dulu, bidang Abang. Ya, ekonomi. Ya, ekonomi dulu Bang. Sekarang ini Indonesia menghadapi dua macam ancaman, ya, dua macam ancaman. Ya. Apa itu Bang? Ancaman itu bisa menjadi nyata kalau kita diam-diam saja. Oke. Ya, yaitu ancaman terhadap ketahanan pangan dan ancaman terhadap ketahanan energi. Oke, dua. Ya. Ya, yang pertama dulu Bang, ketahanan pangan kita bagaimana kondisinya? Ketahanan pangan Indonesia, kita sudah tahu Indonesia adalah negara agraris. Ya. Sejak zaman dahulu kala nenek moyang kita adalah petani dan nelayan. Ya. Tapi apa yang terjadi selama khususnya 10 tahun terakhir di bawah rezim Jokowi, Indonesia sangat tidak pantas disebut sebagai negara agraris, negara pengimpor beras dan negara pengimpor energi. Jadi walaupun nggak punya duit, mungkin ngutang dulu. Jadi bukan ketahanan pangan, karena ternyata ya beberapa bahan pokok itu justru diimpor. Oke, ya. Mungkin Abang bisa merinci lagi beras misalnya, gimana Bang? Ya, beras, ya, kita sering mendengar katanya Indonesia mengimpor beras sekian juta ton. Itu karena harga beras di pasar Jakarta saja, dia indikatornya Jakarta. Di pasar Jakarta saya sudah meningkat sedemikian rupa, artinya permintaan terhadap beras dibandingkan dengan persediaan beras di Jakarta, di pasar-pasar Jakarta itu sangat tidak seimbang. Sementara Indonesia nggak punya uang untuk mengimpor beras. Karena untuk mengimpor beras dibutuhkan devisa. Tapi di satu lain pihak Indonesia juga negara yang sedang bokeh. Saya bahasanya gitu ya, bokeh. Gitu ya Bang. Iya. Mungkin nggak semua orang tahu loh Bang, bokeh itu. Bokeh itu ya itu tongpes, kantong kempes. Kantong kempes ya Bang. Ya. Kenapa itu Bang? Ya karena Indonesia selama ditinggalkan oleh Presiden SBY, zaman Jokowi ini tidak ada, kalau saya katakannya tidak ada pembangunan di segala bidang, pembangunan ekonomi di segala bidang yang sangat penting for the survival for the nation. Artinya untuk menjaga ketahanan negara itu, ya, untuk menjaga ketahanan negara itu dari satu sisi, baru dari pangan pun belum sepenuhnya punya kedaulatan gitu ya. Iya, yang ada kedaulatan itu maksudnya gitu. Kalau kita nggak punya beras, tapi kan ya minimal kita punya duit untuk mengimpor, untuk membeli. Kita udah nggak punya beras, tidak menghasilkan, memproduksi beras, tapi tidak pula punya uang untuk membeli beras dari pasar internasional. Gitu ya? Ya. Ada lagi Bang, kalau dari sisi ekonomi dari sudut yang berbeda? Ya, sangat tragis kedengarannya kan. Indonesia dengan takdir Allah
berada di daerah Katulistiwa yang sebenarnya suatu daerah yang sangat subur karena matahari ada setiap tahun sepanjang tahun, curah hujan yang cukup, sehingga itu sangat cocok untuk pertanian. Tapi yang dipilih oleh rezim sebelumnya, rezim Jokowi saya katakan saja ya, itu tidak membangun infrastruktur pertanian. Infrastruktur pertanian dibiarkan saja hancur. Petani tidak dibantu. Petani tidak dibantu. Infrastruktur pertanian harus dibangun di desa-desa, misalnya membangun dam, membangun bendungan, membangun irigasi, agar supaya petani-petani ini bisa mendapatkan air, kelangsungan untuk menanam itu pasokan air itu dihambat atau diganggu atau tidak didukung. Iya, sama sekali nggak didukung, dicuekin. Ya, itu ya Bang ya. Betul. Itu artinya upaya dari pihak pemerintah untuk membuat atau memudahkan petani agar kelangsungan dalam memproduksi, dalam mulai dari menanam dan seterusnya itu tidak sepenuhnya didukung. Bahkan traktor aja pun ditarik kembali loh Bang. Iya. Ini kejadian loh Bang. Ya itu Jokowi kayak bercanda aja, dilihat seperti main-mainin anak kecil ini, diliatin permen gula-gula tapi nggak dikasih permennya. Ditarik kembali. Nah traktornya, iya Bang. Jadi pada suatu upacara kurang lebih 10 tahun yang lalu itu ada 100 traktor disediakan untuk upacara. Tapi esoknya 99 traktor ditarik kembali, tinggal 1 Bang. Itu bukanlah seorang pemimpin. Pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik, nah, bukan menipu rakyat. Jadi sekarang, artinya sekarang rezim Said ini harus memperbaikinya, harus memperbaiki berbagai masalah yang demikian kompleks kan Bang? Iya, ya. Oke, ya itu mengenai ekonomi ya. Kita itu baru surut ketahanan pangan. Bagaimana dengan ketahanan energi? Juga begitu. Silakan, Bang. Ketahanan energi. Indonesia pada akhir rezim Soeharto itu memperkirakan kebutuhan energi yang harus tersedia at all times ya di Indonesia, yaitu 1 juta barrel per hari untuk menggerakkan mesin ekonomi Indonesia, menggerakkan mobil-mobil dan motor di Indonesia, menggerakkan pesawat-pesawat terbang yang mau ke luar negeri atau yang datang dari luar negeri mau ngisi bahan bakar di Indonesia dan sebagainya. Nah, itu tidak dilakukan. Bagaimana Indonesia mau hidup di pergaulan internasional? Indonesia tidak mempunyai sesuatu yang bisa diandalkan. Gitu ya. Jadi ketahanan energi untuk jangka saat ini dan jangka panjang nggak ada. Itu bisa dikatakan apa? Bisa dikatakan tadi Babang bilang tidak ada tapi lemah, atau ada tetapi tidak sepenuhnya dimaksimalkan. Ya sebetulnya begini ya. Kita sudah lama tidak mendengar Indonesia menemukan cadangan minyak ya, sudah lama. 1 tahun yang lalu Indonesia mendengar berita baru, Allah memberikan satu cadangan minyak di Aceh, ya, di Nanggro Aceh Darussalam sebanyak 7,3 miliar barrel, ya, 7,3 miliar barrel. Akan tetapi sampai sekarang saya belum mendengar what to do by the government. Nggak ada. Jadi buat apa mendengar berita gembira tapi nggak dilaksanakan, ya kan? Artinya ada potensi di Aceh, ya. Artinya di negeri Aceh ada potensi, tetapi itu baru di atas kertas ya Bang. Artinya diketahui tetapi belum diolah untuk kemaslahatan, kemakmuran, kebahagiaan rakyat Aceh maupun for the nation. Untuk negara bangsa ya. Itu 7,3 miliar barrel itu. Kalau Indonesia mau dapat duit dengan cara gampang, semacam kita mengijonkan 7,3 miliar barrel
itu at least kita bisa mendapatkan 7,3 miliar dolar US dollar dari calon-calon investor asing kalau kita mau ya. Ya. Kita kan nggak mau, nggak ngerti saya kenapa, nggak tahu apa yang mau dikerjain. Kalau saya sih menilainya begitu saja, nggak tahu apa yang mau Mungkin dikerjain. tahu bang apa yang mau dikerjain, tapi nggak mau kali bang. Mungkin tahu kali bang, tapi tidak mau. Mau tapi tidak mau gitu. Atau tidak tahu, apalagi kalau tidak tahu gitu. Mungkin tahu tapi tidak mau, mungkin gitu bang. Gimana menurut abang? Ya ini ngomong bodohnya aja. 7,3 miliar US dollar, kalau di Indonesia mau mendapatkan uang 7,3 miliar dolar dalam jangka waktu 10 tahun, itu sangat mudah. Nah, 7,3 miliar dolar itu digelontorkan di APBN untuk membantu perekonomian, membantu infrastruktur pertanian, bikinlah jembatan-jembatan irigasi, kemudian membeli traktor untuk pertanian, petani-petani, kemudian untuk membeli bibit unggul dari International Rice Research Institute di Los Banos. Itu yang terkait dengan untuk meningkatkan produksi beras maksudnya. Iya. Gitu ya. Tapi Indonesia nggak ngapa-ngapain. Okay. Jadi duit yang ada di depan mata aja nggak diapa-apain, apalagi suruh kerja menggali sawah gitu. Potensi tadi yang abang bilang, potensi ada di depan mata belum digali, ya. Seperti yang tadi ya, sehingga upaya-upaya untuk membuat masyarakat rakyat lebih sejahtera itu belum terlihat, jauh panggang dari api. Belum terlihat keseriusannya gitu. Sama sekali enggak. Sekarang gitu ya. Saya nggak melihat apa sih yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini. Misalnya kita bicara APBN aja lah ya. Dari tahun ke tahun kita tidak mendengar peningkatan pendapatan nasional. Terakhir Sri Mulyani memprediksikan Indonesia mengharapkan peningkatan produk domestik itu cuma 2%, antara 2 sampai 5,2. Kok pesimis amat ngomongnya 2 sampai 5,2. Ya, jadi gambaran keprihatinannya ya Bang ya. Belum kerja udah lemes dulu. Oh gitu ya. Padahal di depan mata banyak minyak yang bisa digali. Ya. Jadi gitu ya Bang. Jadi ya saya kadang-kadang gemes juga ngelihat, kok ini pemerintah gini ya dulu. Kalau saya jadi pemimpin negara ini, saya akan manfaatkan putra-putri Indonesia yang pintar-pintar bidang perminyakan, bidang pertanian, untuk menggerakkan mesin ekonomi Indonesia supaya mensejahterakan rakyat. Jadi artinya kita sekarang berharap presiden ini memberikan kesempatan kepada generasi berikut, pada generasi muda yang potensial untuk bisa mengembangkan energi di negeri ini ya, menuju kepada kesejahteraan masyarakat. Idealnya begitu. Itu kan ya Bang ya yang diharapkan. Mudah-mudahan harapan kita ini bisa diwujudkan, bisa dilaksanakan, bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh rezim berikut ini. Kelihatannya gitu ya Bang. Itu harapan kita loh Bang. Ya. Ya, gitu ya Bang ya. Saya rasa untuk kali ini kita bisa akhiri ya pertemuan ini ya. Dengan harapan dipahami bahwa banyak hal-hal yang banyak pekerjaan rumah ya yang belum terselesaikan. Yang nggak dikerjain. Namanya pekerjaan rumah, tapi besok datang di kelas ditanya sama guru, udah bikin pekerjaan rumah belum? Kan begitu jawabannya. Iya, oke. Gitu ya Bang ya. Oke. Terima kasih Bang ya. Jadi pekerjaan rumahnya masih banyak loh, tapi belum dikerjakan. Nggak ada yang dikerjain. Oh gitu ya. La ilah. Itu minyak dari Allah yang luar biasa aja. Kayak dicuekin, kayak nggak butuh Allah aja ini bangsa Indonesia. Ya, itulah Bang. Masih jauh nih Bang. Ya, artinya mengingat ciptaan rezeki dari Yang Maha Kuasa ini kelihatannya masih jauh Bang. Masih jauh kalau mengingat itu gitu ya. Apalagi kalau saya lebih suka mengatakan bahwa Indonesia ini sebetulnya zamrud di Khatulistiwa. Tapi zamrudnya itu sekarang
belum diolah, atau ada yang mengolah untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan dia sama dia, teman Iya. sama teman, bukan untuk kepentingan rakyat. Bukan. Gitu ya Bang ya. Oke, ya. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Ya, kita bisa akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Racikan Berita 1.